Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masih bersama saya Dasam. Kali ini saya akan membahas seputaran fobia yang terjadi karena anxiety. Anxiety atau kecemasan merupakan respon alami tubuh yang terjadi pada saat kita menghadapi stres. Bisa stres karena kerjaan, stres dalam berumah tangga, stres dalam berinteraksi dengan masyarakat, stres dalam menghadapi kuliah, menghadapi sekolah, dan sebagainya. Itu bisa memicu terjadinya kecemasan atau yang disebut anxiety. Sedangkan anxiety itu ada tingkatannya, yaitu tingkatannya lebih parah namanya anxiety disorder. Yaitu suatu kecemasan yang terjadi selama bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, yang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam ketakutan, seperti ketakutan dalam bermasyarakat, ketakutan dalam kerumunan, ketakutan dalam beribadah, ketakutan apabila kita sendirian di rumah, dan sebagainya. Sekarang solusinya gimana? Gimana solusinya agar kita bisa cepat sembuh dari yang namanya anxiety disorder? Kita ada ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya kita pasrah dalam menjalani rasa tersebut atau penyakit tersebut dengan ikhlas. Karena apa? Karena dalam Islam, dalam Lauhul Mahfuz itu sudah dituliskan atau sudah dicatat bagaimana kita nanti kehidupannya ke depan, nanti gimana rezeki kita, gimana jodoh kita, gimana nanti kita matinya gimana. Jadi kita tidak usah perlu takut mati pun pada saat apapun kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi penyakit ini intinya apa? Intinya takut mati. Caranya gimana mengatasinya fobia ini? Mengatasinya gimana? Mengatasinya takut mati. Kalau kita sebagai orang Islam, karena kita mungkin fobia dalam beribadah, kita coba menghilangkannya dengan rasa takut mati ini dengan kita sholat berjamaah di musola atau di masjid. Kalau kita tidak berani sendirian, mohon kita didampingi oleh keluarga, oleh ayah, ibu, adik, atau mungkin kakak. Kalau kita tidak bisa berjamaah penuh, mungkin maghrib, mungkin hanya maghrib, hanya isya, hanya subuh, kita lakukan selama 45 hari, insya Allah ada perubahan. Jadi ilmunya apa? Kita pasrah, ikhlas, dan beribadah. Karena saya sudah pernah konsultasi dengan dokter saya, itu penyakit saya ini tidak berbahaya. Obatnya apa? Obatnya kamu cukup berpikir, sholat, baca Quran, insya Allah kamu cepat sembuh. Kalau kamu rutin selama 45 hari. Jadi di sini intinya kita harus lebih mendekatkan pada yang kuasa, pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa, agar tubuh kita merespon hal-hal yang positif yang awalnya kita takut keramaian, kita takut berinteraksi dengan masyarakat. Kita coba beribadah dulu, beribadah ke masjid atau ke musola. Kalau kita takut sendirian, kita minta ditemani. Saya merasakan kalau mau ke musola atau ke masjid itu jantung rasanya deg, tidak karu-karuan, kayak mau copot, keringat dingin, kaki dingin. Tapi kita coba terus, insya Allah kita akan melalui tahap ini dengan baik.
coba selama 45 hari. Dan kalau Anda yang mungkin beragama Kristen, Anda lebih rajin ke gereja, yang beragama Hindu lebih rajin ke pura, yang beragama Buddha lebih rajin ke wihara, cobalah terus lebih mendekatkan diri pada Tuhan, supaya apa? Rasa yang terjadi dalam diri kita, misalnya rasa takut mati, itu akan hilang. Jadi kalau rasa takut mati ini nanti berangsur-angsur sudah hilang, kita dalam fobia, menghadapi fobia dalam bermasyarakat, menghadapi fobia dalam kerumunan dan sebagainya, itu lambat laun akan menghilang. Kita coba pelan-pelan. Kemarin juga sudah saya ceritakan tentang teknik kesembuhan dengan terapi berjemur. Kalau Anda sudah berusaha pasrah ikhlas mendekatkan diri pada yang kuasa, cobalah kalau Anda sudah menggunakan teknik berjemur, Anda sudah membaik, bangunlah pagi, lakukan aktivitas, tidak usah berat-berat, jalan-jalan. Kalau mungkin awalnya berat, takut, kayak mau jatuh, pulang, besok jalan lagi, tapi jangan pernah pakai sandal atau pakai sepatu. Karena apa? Karena biar kaki kita itu terbiasa dengan alam. Dan lagi, kalau sudah terbiasa kita berjalan-jalan, kita coba berolahraga dengan tidak usah berat, menyapu rumah, menyapu halaman, lakukan tiap hari terus menerus. Kalau pagi sampai siang, itu mulai pagi sampai jam 10 jangan pernah Anda tertidur. Karena apa? Karena Anda bisa menyebabkan kolesterol Anda tinggi dan bisa menyebabkan diabetes. Jadi Anda boleh tidur setelah jam 10 lebih. Biasanya orang yang sakit anxiety atau sakit asam lambung, GERD anxiety dan asam lambung ini, biasanya kalau istilah stres sedikit, rasa dada saya panas, dada saya tidak enak, badan saya tidak enak, itu lebih cenderung ke tidur biasanya. Kalau Anda tidak merubah kebiasaan tersebut, Anda akan sulit untuk sembuh. Jadi ubahlah pola pikir Anda. Tanamkan di pikiran Anda bahwa saya sehat. Saya ini tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa pada diri saya karena saya sehat. Dokter pun mengatakan kalau saya sehat, saya cuma kena asam lambung biasa. Jadi saya tidak apa-apa. Ini cuma sensasi. Yang terjadi cuma sensasi. Dan lagi, jangan pernah Anda bercerita pada orang yang tidak pernah tahu tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Karena Anda pasti akan dicibir. Sakit gitu aja kok repot. Soalnya saya sudah pernah mengalaminya. Saya bercerita malah saya dicibir. Satu lagi, kalau ada orang yang bilang jangan-jangan Anda kena jantung, pasti Anda berpikir, apa iya ya, jangan-jangan saya jantungan. Karena pengalaman pribadi saya tuh pernah yang namanya sering pipis. Saya waktu itu belum tahu ilmunya apa, dampak anxiety itu apa. Itu orang bilang, jangan-jangan kamu itu ginjalnya bermasalah karena kamu sering minum obat. Saya langsung berpikir, jangan-jangan saya kena ginjal. Padahal setelah saya cek ke dokter, ginjal saya normal. Makanya kalau ada orang yang bilang kayak gitu, Anda kena gini, jangan didengarkan. Tanamkan di bawah alam sadar Anda, pikiran Anda bahwa Anda itu sehat.
kalau Anda merespon kata-kata mereka, Anda akan jatuh. Pokoknya setiap kali ditanya gimana kabarnya, sehat, sehat. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Intinya apa? Kita pasrah. Intinya kita pasrah, menjalankan dengan ikhlas. Insya Allah semua itu ada hikmahnya. Karena ujian yang diberikan oleh Allah itu bisa melebur dosa kita, bisa menjadikan kita mendapat pahala, dan insya Allah bisa mengangkat derajat kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.